Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mida Hania dengan NPM 243402211013. Di sini saya akan memaparkan serta membahas beberapa soal dari kasus 1 mengenai peramalan pada kopi Nusantara dan tantangan menebak musim untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional 2 kelas D dengan dosen pengampu Dr. Edi Suroso SE MSI. Baik, kita memasuki pembahasan yang pertama, kasus 1, peramalan atau forecasting pada kopi Nusantara dan tantangan menebak musim. CP Kopi Nusantara menjual kopi kemasan premium ke retail modern. Permintaan cenderung naik saat akhir tahun dan bulan puasa, namun tidak konsisten. Manajer operasional ingin lebih siap menghadapi fluktuasi ini. Masuk pada pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa manfaat peramalan dalam konteks operasional CP Kopi Nusantara? Yang kedua, metode peramalan seperti apa yang cocok untuk pola permintaan musiman ini? Serta berikan alasannya. Yang ketiga, jika ada jika Anda menjadi manajer operasional, bagaimana Anda menyusun langkah-langkah perbaikan sistem peramalan yang sederhana namun efektif? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan nomor 1, ada baiknya kita mengetahui apa itu forecasting. Nah, menurut Makridakis et al. Tahun 1988, dalam bukunya Forecasting Method and Application, menjelaskan bahwa peramalan atau forecasting merupakan prediksi nilai-nilai sebuah variabel berdasarkan kepada nilai yang diketahui dari variabel tersebut atau variabel yang berhubungan. Beramal juga dapat didasarkan pada keahlian judgment yang pada gilirannya didasarkan pada data historis dan pengalaman. Baik, kita memasuki pertanyaan ke-1. Apa manfaat peramalan dalam konteks operasional CP Kopi Nusantara? Jawabannya, manfaat peramalan dalam konteks operasional pada CP Kopi Nusantara ada 5 manfaat. Yang pertama, perencanaan persediaan yang lebih baik. Dengan perkiraan permintaan yang lebih akurat, perusahaan dapat mengelola tingkat persediaan bahan baku seperti biji kopi, kemasan, dan produk jadi secara lebih efisien. Ini mencegah kekurangan stok saat permintaan tinggi dan penumpukan stok berlebih saat permintaan rendah, sehingga mengoptimalkan biaya penyimpanan dan mengurangi risiko produk kadaluarsa jika ada. Penjadwalan produksi yang efisien, peramalan membantu dalam merencanakan kapasitas produksi. Perusahaan dapat mempersiapkan sumber daya seperti tenaga kerja, mesin yang cukup untuk memenuhi lonjakan permintaan pada akhir tahun dan bulan puasa, serta menghindari pemborosan sumber daya saat permintaan menurun. Manfaat yang ketiga adalah untuk pengelolaan tenaga kerja yang optimal. Perkiraan permintaan memungkinkan perusahaan untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Mereka dapat mempertimbangkan untuk menambah atau mengurangi pekerja sementara atau shift kerja sesuai dengan fluktuasi musiman. Yang keempat adalah untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Informasi dari peramal menjadi dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan terkait pembelian bahan baku, promosi, dan strategi pemasaran lainnya. Misalnya, seperti dapat merencanakan promosi khusus menjelang periode permintaan tinggi. Manfaat yang kelima adalah untuk peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan ketersediaan produk yang terjamin saat permintaan tinggi, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar. Baik, kita memasuki pertanyaan yang kedua, yaitu metode peramalan seperti apa yang cocok untuk pola permintaan musiman ini, serta berikan alasannya. Untuk jawabannya, metode rata-rata bergerak eh, dengan penyesuaian musiman atau seasonal moving average. Metode seasonal moving average adalah teknik analisis data deret waktu yang digunakan untuk menghaluskan data dan menghilangkan variasi musiman. Ini melibatkan perhitungan rata-rata bergerak untuk menghilangkan fluktuasi musiman.
dan kemudian memprediksi tren masa depan. Metode ini menghitung rata-rata permintaan selama beberapa periode terakhir dan kemudian menyesuaikannya dengan indeks musiman. Indeks musiman dihitung berdasarkan data historis untuk melihat seberapa tinggi atau rendah permintaan pada periode tertentu dibandingkan dengan rata-rata. Alasannya, metode ini secara eksplisit memperhitungkan pola musiman yang berulang, sehingga lebih akurat dalam memprediksi lonjakan permintaan pada waktu-waktu tertentu. Rata-rata bergerak membantu menghaluskan fluktuasi acak, sementara penyesuaian musiman menangkap efek dari akhir tahun dan bulan puasa. Untuk metode selanjutnya adalah dengan menggunakan metode penghalusan eksponensial dengan tren dan musiman, atau Holt-Winters seasonal method. Metode Holt-Winters, atau dikenal juga sebagai pemulusan eksponensial triple, adalah metode peramalan deret waktu yang digunakan untuk menangani data dengan tren dan musim. Metode ini merupakan pengembangan dari penghalusan eksponensial yang memperhitungkan level, tren, dan komponen musim dalam data. Metode penghalusan eksponensial triple dari Winters lebih dikenal sebagai metode Holt-Winters. Metode Winters didasarkan atas 3 peramalan penghalusan, yaitu 1 untuk unsur stasioner, 1 untuk tren, dan 1 untuk musiman. Nah, alasannya, jika selain musiman, juga ada tren peningkatan atau penurunan permintaan secara keseluruhan. Walaupun disebutkan tidak konsisten, perlu diinvestigasi lebih lanjut. Metode Holt-Winters akan lebih baik dalam menangkap kompleksitas tersebut. Namun, untuk kasus yang disebutkan, metode rata-rata bergerak dengan penyesuaian musiman mungkin sudah cukup efektif dan lebih sederhana. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, jika Anda menjadi manajer operasional, bagaimana Anda menyusun langkah-langkah perbaikan sistem peramalan yang sederhana namun efektif? Jawabannya, jika saya menjadi manajer operasional, maka saya akan menyusun langkah-langkah perbaikan sistem peramalan yang sederhana namun efektif dengan cara yang pertama, melakukan pengumpulan atau pengorganisasian data historis dengan data penjualan bulanan atau bahkan mingguan jika memungkinkan selama beberapa tahun terakhir, dan akan memastikan bahwa data tersebut akurat dan terorganisir dengan baik. Misalnya dalam spreadsheet, mengidentifikasi periode musiman secara jelas, misalnya bulan Desember untuk akhir tahun dan bulan-bulan saat Ramadan untuk bulan puasa. Yang kedua, melakukan perhitungan indeks musiman. Jika untuk setiap periode, misalnya bulan, saya akan menghitung rata-rata penjualan selama beberapa tahun terakhir. Jika untuk setiap periode musiman, maka saya akan menghitung rasio antara penjualan aktual pada periode tersebut dengan rata-rata penjualan keseluruhan yang nantinya akan menjadi indeks musiman untuk periode tersebut. Yang ketiga, melakukan perhitungan rata-rata bergerak dengan menentukan periode rata-rata bergerak yang akan digunakan, misalnya rata-rata 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir. Yang keempat, dengan cara melakukan peramalan dan penyesuaian musim untuk periode yang akan diramalkan. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan penyesuaian setelah setiap periode aktual berlalu dibandingkan hasil peramalan dengan penjualan aktual dengan menghitung selisih atau presentasi kesalahan peramalan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi keakuratan metode yang digunakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, misalnya dengan mengubah periode rata-rata bergerak atau meninjau kembali perhitungan indeks musiman. Nah, tentunya implementasi sederhana keseluruhan dari sistem tersebut saya akan menggunakan spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheet yang memungkinkan perhitungan serta mendapatkan visualisasi dengan mudah. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan dan jawaban dari soal UAS mata kuliah manajemen operasional. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penjawaban soal ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.